Halo guys, jumpa lagi dengan Infocus Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tips menjalani interview pekerjaan. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena ketika kita sudah lulus kuliah ya, sudah mendapatkan gelar yang kita impikan bertahun-tahun, tentunya kita akan memasuki yang namanya dunia baru setelah kuliah. Nah, ada dua pilihan, yaitu menjadi ibu rumah tangga atau akan berkarir. Ini untuk perempuan. Tentunya untuk laki-laki itu wajib ya berkarir karena untuk menafkahi istri. Nah, kalau contohnya untuk perempuan, kalau jadi ibu rumah tangga ya seperti ini ya. Jadi sehari-hari berkaitan atau berkutat dengan kehidupan dapur dan identik dengan memanfaatkan waktu bersama anak tercinta. Atau pilihan yang selanjutnya adalah menjadi ibu karir atau wanita karir. Untuk perempuan, tentunya untuk laki-laki menjadi laki-laki yang berkarir. Nah, contohnya adalah pada saat berkarir ya, perempuan pasti mempunyai kesibukan dalam mengurus urusan kantor atau urusan pekerjaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita menghadapi interview? Nah, itu akan menjadi sebuah bom waktu buat kita. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi interview itu merupakan kegiatan yang sangat penting. Jadi kita atau kalian para pencari kerja harus semangat ya. Jangan mau kalah sama semangatnya ini nih. Jadi saat baru pertama kali melamar kerja tentu merupakan saat-saat yang mendebarkan. Seringkali kita khawatir ya, apakah kualifikasi kita sesuai atau tidak. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira apa saja yang akan ditanyakan pada saat interview. Nah, berikut kita akan kupas. Yang pertama adalah kita disuruh menggambarkan diri Anda ya. Jadi apa yang ada di benak Anda saat tim HRD bertanya tentang diri sendiri, apakah gambaran positif atau negatif? Nah, jadi hati-hati, di sini pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui karakter dasar Anda. Karakter seorang pekerja merupakan aspek penting bagi perusahaan. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa yang diketahui tentang perusahaan ini. Nah, pertanyaan ini cukup penting ya, karena seorang pelamar wajib mengetahui tempat atau perusahaan yang dia tuju. Sehingga biasanya pertanyaan ini muncul untuk mengetahui tingkat pengenalan calon karyawan terhadap visi dan misi perusahaan. Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah mengapa tertarik bergabung ke perusahaan ini. Jadi kebanyakan orang tentunya akan menjawab sesuai kerja yang lebih nyaman dan gaji yang tinggi. Nah, jangan terkecoh. Pertanyaan ini merupakan usaha untuk mencari motivasi yang sesungguhnya. Jadi setiap perusahaan lebih menginginkan pekerja yang loyal. Nah, kemudian pertanyaan keempat biasanya adalah prestasi apa yang telah diraih dalam karir. Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup wajar bahwa setiap perusahaan menginginkan calon karyawan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu perusahaan biasanya ingin mengetahui pencapaian di masa-masa sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah biasanya jelaskan rencana Anda ke depan. Jadi apa rencana Anda gitu ya. Jadi maksud dari pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui berapa lama ingin bergabung dengan perusahaan yang dilamar. Jangan sampai ya ternyata perusahaan salah mempekerjakan seorang dalam artian kutu loncat atau pegawai yang senang berpindah-pindah perusahaan. Kemudian pertanyaan keenam biasanya adalah berikan gambaran tentang pekerjaan yang dilamar. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui posisi yang dilamar, karena hal tersebut berkaitan dengan tugas di perusahaan tersebut di kemudian hari, begitu. Kemudian pertanyaan ketujuh adalah
Biasanya Anda dibilang terlalu berpengalaman. Nah, ini hati-hati, jangan terkecoh oleh pertanyaan ini. Umumnya pertanyaan ini dilakukan untuk menguji karakter Anda, karena bisa jadi Anda terjebak dan menjawab dengan besar kepala. Pertanyaan ke-8, mengapa berhenti? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan penting karena dari jawaban perusahaan dapat menilai karakter dan orientasi Anda. Karena biasanya motivasi seseorang berhenti bekerja sangat erat dengan karakter dan orientasinya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor 9, apa pendapat tentang lembur? Jadi ditanya, apakah pendapatmu tentang lembur? Ini merupakan pertanyaan untuk mengetahui komitmen. Oleh sebab itu, pastikan jawaban yang diberikan sudah cukup sesuai, tidak berlebihan, namun juga tidak kurang gitu ya. Tentunya banyak yang tidak nyaman bekerja lembur, namun nyatakan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar mungkin, begitu. Jadi kurang lebihnya untuk pertanyaan tentang lembur. Nah, kemudian pertanyaan ke-11 adalah hobi apa yang disukai saat ini? Jadi jangan salah, pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan basi atau random untuk mencairkan suasana. Pertanyaan ini muncul untuk menilai apakah secara kepribadian Anda dinilai cocok atau tidak dengan budaya di kantor ini. Jawab dengan sungguh-sungguh, detail, dan disertai alasan yang masuk akal, begitu. Pertanyaan ke-12 adalah apa yang biasa Anda lakukan untuk menenangkan diri jika sedang dalam keadaan stres atau penuh tekanan ketika bekerja? Nah, pertanyaan ini untuk menilai seberapa besar kesabaran Anda dalam menghadapi pekerjaan yang banyak dan mendadak, dan apakah Anda tipe orang yang mudah menyerah dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri ketika menghadapi masalah, begitu ya kurang lebihnya. Jadi untuk pertanyaan ke-13, apakah Anda juga melamar ke perusahaan lain selain ini? Nah, jika memang option yang ada pada Anda lebih dari satu perusahaan, maka jawablah demikian. Jika ternyata beberapa nama perusahaan yang disebutkan memiliki karakteristik baik yang sama dari budaya dan sistem kerjanya, maka ini akan memperkuat alasan Anda kenapa melamar di perusahaan tersebut dengan posisi tersebut, yang berarti Anda memang ingin bekerja secara baik dengan environment yang mendukung agar bisa berkembang dengan opini lebih baik, bukan hanya sekedar biar dapat kerja, begitu. Kemudian pertanyaan ke-14, kira-kira berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, berikan diri Anda harga yang pantas dan sesuai dengan kemampuan dan beban kerja yang kira-kira akan Anda dapatkan jika diterima bekerja, dan jelaskan kenapa harga itu pantas untuk Anda ajukan, begitu ya. Kemudian pertanyaan ke-15, apakah ada pertanyaan untuk kami? Nah, ini pertanyaan yang sering menjebak. Jangan jawab tidak, karena itu akan membuat pihak perusahaan merasa Anda tidak tertarik bekerja di sana. Jawablah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar budaya, peraturan, dan sistem perusahaan yang sedang mewawancari Anda, begitu kurang lebihnya. Mungkin itu adalah 15 pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview, begitu ya. Jika kalian mempersiapkan diri dengan baik dan mempersiapkan mental serta teliti ya dalam memahami karakter-karakter yang tadi saya jelaskan, bukan tidak mungkin Anda akan diterima dan sukses, begitu. Jadi sekian dari saya untuk video tips saat wawancara. Semoga sukses dalam dunia kerja yang Anda akan jalani.